konektivitas antar pulau, konektivitas antar provinsi, konektivitas antar kabupaten dan kota itu betul-betul tersambungkan dengan baik. Dengan itu, kecepatan, kemudahan, transportasi logistik, transportasi barang, mobilitas orang akan semakin cepat. Daya saing kita tanpa memperbaiki ini, tanpa membangun ini, lupakan. Infrastruktur ini adalah satu bagian penting dari satu negara yang dibangun agar mempersatukan Indonesia. Indonesia banyak pulau dan sebagainya. Satu, mempersatukan Indonesia. Yang kedua juga memastikan bahwa terlibat dalam satu konektivitas yang banyak. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai bagian dari Kementerian Perhubungan yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat terus melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan program-program yang telah dilaksanakan. Selama kurun waktu 10 tahun terakhir, program unggulan telah dilaksanakan. Program-program tersebut antara lain revitalisasi terminal tipe A yang bertujuan untuk meningkatkan minat masyarakat menggunakan transportasi umum. Dalam 1 dekade terakhir, setidaknya terdapat 7 terminal tipe A yang direvitalisasi, yaitu Terminal Paya Ilang Aceh, Terminal Amplas Medan, Terminal Lui Panjang Bandung, Terminal Guntur Melati Garut, Terminal Tingkir Salatiga, Terminal Tidar Magelang, dan Terminal Patria Blitar. Untuk mendukung konektivitas antar pulau, telah dibangun 8 pelabuhan penyeberangan yang tersebar di seluruh Indonesia. Ke-8 pelabuhan penyeberangan tersebut yaitu Pelabuhan Aji Bata, Ambarita, Tiga Raksa, dan Simanindo di Danau Toba, Sumatera Utara. Pelabuhan Tomia dan Binongko di Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Pelabuhan Sampalan di Klungkung, Bali, dan Pelabuhan Klademak di Sorong, Papua Barat. Setiap tahun, Ditjen Perhubungan Darat selalu menyelenggarakan program mudik gratis angkutan lebaran baik pada arus mudik maupun arus balik. Program ini merupakan upaya untuk mengurai kepadatan lalu lintas karena berkurangnya pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi. Selain itu juga dapat meningkatkan keselamatan dan kenyamanan serta upaya mengurangi risiko kecelakaan di jalan. Penyelenggaraan angkutan jalan perintis merupakan wujud hadirnya negara dalam membuka konektivitas pada wilayah yang tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan. Dalam kurun waktu 2015-2024, Ditjen Perhubungan Darat telah memberikan subsidi angkutan jalan sebanyak 322 trayek untuk meningkatkan aksesibilitas di wilayah tersebut. Untuk mengembangkan pelayanan angkutan umum perkotaan, pemerintah meluncurkan program Teman Bus, yaitu sebuah program pengembangan pelayanan angkutan perkotaan berbasis jalan dengan skema pembelian layanan atau buy the service. Dengan skema ini, pemerintah mengambil alih resiko biaya pelayanan angkutan umum dan menjamin terpenuhinya standar pelayanan minimal. Pemerintah memberikan subsidi sehingga tarif lebih murah dan sesuai dengan daya beli masyarakat. Hingga tahun 2024 ini, Teman Bus telah hadir di 11 kota besar di Indonesia, meliputi Medan, Palembang, Bandung, Banyumas, Yogyakarta, Solo, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Balikpapan, dan Makassar. Dengan program ini diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan angkutan umum perkotaan yang lebih baik dari segi pelayanan, keamanan, kenyamanan, ketepatan jadwal, serta terjangkau secara ekonomi oleh seluruh lapisan masyarakat.
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan juga berkomitmen dalam upaya penurunan emisi karbon melalui berbagai inisiatif pengembangan transportasi massal yang ramah lingkungan dan penerapan standar emisi kendaraan yang lebih ketat. Dikeluarkannya regulasi tentang program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, KBLBB, bertujuan untuk memastikan bahwa kendaraan listrik yang beredar di pasar memenuhi standar internasional dan memberikan performa yang aman dan handal. Program uji coba dan pilot project bus listrik dan penggunaan mobil listrik dinas juga memberikan contoh nyata penggunaan kendaraan listrik dalam transportasi umum. Langkah-langkah ini mendukung komitmen nasional dalam mengatasi perubahan iklim, mendorong pertumbuhan sektor kendaraan listrik, serta memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan perekonomian negara. Kolaborasi yang erat antara pemerintah dan sektor swasta turut andil dalam capaian 1 dekade ini melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU dalam pengembangan proving ground di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor BPLJ-SKB menjadi batu loncatan untuk mencapai standar baru dalam penelitian, pengujian, dan penerapan teknologi. Melihat perkembangan teknologi yang semakin pesat, sektor transportasi darat terus beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis. Melalui digitalisasi dan inovasi teknologi, Super Apps Mitra Darat hadir dengan fitur-fitur Fleet Management System, Cek Laik Jalan, Mudik Gratis, Angkutan Keperintisan, serta portal perizinan kendaraan bermotor. Mitra Darat merupakan sebuah lompatan besar dalam upaya kami untuk mengelola dan meningkatkan kualitas layanan transportasi darat di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat juga berperan aktif dalam edukasi keselamatan masyarakat melalui program unggulan seperti integrasi keselamatan dalam kurikulum pendidikan sekolah, kampanye keselamatan publik yang menjangkau masyarakat luas berupa penyelenggaraan Pekan Nasional Keselamatan Jalan PNKJ, serta penyelenggaraan pelatihan dan workshop komunitas sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang keselamatan serta perilaku budaya tertib di jalan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor transportasi darat juga menjadi fokus selama 10 tahun terakhir melalui berbagai program pelatihan dan sertifikasi kepada para aparatur sipil negara, para pelaku industri transportasi darat, termasuk pengemudi, pengelola terminal, dan operator armada, telah dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan untuk menghadapi tantangan di era digital dan globalisasi. Capaian-capaian ini mencerminkan komitmen Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan dalam membangun sektor transportasi darat yang lebih modern, efisien, aman, dan berkelanjutan. Ke depan, tantangan yang lebih besar menanti.